الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah pada hari ini, pagi ini kembali kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menikmati hidup yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Kita syukuri dengan senantiasa istiqomah meningkatkan keimanan, keilmuan dan amalan kita untuk bekal yaumil qiyamah nanti. Dan insyaallah ibu-ibu yang menyimak di rumah, kita akan membahas kembali tafsir surah Al-Ghasyiyah. Dan sekarang masih pembahasan ayat ketiga karena kemarin belum tuntas. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul Ghasyiyah. Hal, apa artinya hal? Apakah ataka telah datang kepadamu hadisul Ghasyiyah, perkataan tentang Al-Ghasyiyah. Wujuhun, kan wujuh tadi kemarin, wujuh, wajah-wajah. Yaumaidin, pada hari itu, khasyi'ah, tertunduk hina. Amilatun nasibah, amilatun, bekerja keras, nasibah, lagi kepayahan. Di sini Allah menerangkan tentang kondisi orang-orang yang akan mengalami khasyi'ah. Di mana khasyi'ahnya terjadi yauma izin, pada hari itu. Pada hari itu di sini disebutnya kemarin yaumul qiyamah. Ya, nanti ada orang-orang kafir, semua orang kafir bahkan pada hari kiamat akan mengalami khasyi'atun, akan mengalami khasyi'ah, mengalami ketakutan yang sangat dahsyat, tertunduk, terhina, dan itu nampak di wajah dan anggota badannya. Amilatun nasibah, mereka bekerja keras, lagi kepayahan. Dan di sini ada dua pendapat. Yang dimaksud amilatun nasibatun ini apakah nyambung dengan khasyi'atun atau terpisah? Karena kalau khasyi'atun itu terjadi pada hari kiamat, sedangkan amilatun nasibatun itu terjadi pada hari kiamat atau terjadi saat di dunia yang mengakibatkan khasyi'atun. Maka para ulama, hal ini bisa terjadi di keduanya. Amilatun nasibatun, yang pertama ada yang mengatakan amilatun itu terjadi di akhirat. Ya, ini nyambung dengan ayat sebelumnya. Wajah-wajah itu, wajah-wajah mereka artinya pemilik wajah orang-orang kafir dan orang-orang pendosa yang mengikuti jejak orang kafir. Orang-orang itu pada waktu itu khasyi'atun, dalam keadaan tertunduk takut. Yang pertama, amilatun, lagi bekerja keras, nasibatun, juga kepayahan. Di mana itu terjadi? Pendapat yang pertama terjadi di akhirat. Karena di akhirat ketika mereka digiring sejak
Dia bangkitkan dari alam kubur, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar sampai di neraka. Hari demi hari yang dinikmatinya adalah kepayahan dan demi kepayahan. Amal-amal yang keras tapi diiringi dengan nasibah. Ya, arti nasibah itu at-ta'ab, diiringi dengan kelelahan demi kelelahan. Maka di sini dia bekerja dengan pekerjaan yang berat yang menjadikan lelah padanya, yaitu mereka menarik, menyeret rantai-rantai, belenggu-belenggu, dan mereka akan terjun ke dalam neraka sebagaimana terjunnya unta ke dalam lumpur. Itu yang akan dialami oleh orang-orang kafir pada hari kiamat. Makanya dalam Al-Quran Allah berfirman, inna a'tadna lil kafirina salasila wa aglala wa sa'ira. Sungguh kami telah mempersiapkan untuk orang-orang kafir salasil, belenggu, rantai-rantai, wa aglal, belenggu-belenggu, wasa'iro, dan api yang menyala-nyala. Dalam ayat lain juga disebutkan idil aglalu fi anakihim wassalasilu yushabun, ketika belenggu dan rantai dipasang di leher mereka seraya mereka akan terus diseret. Ya, nanti orang-orang kafir akan merasa kepayahan karena si rantai-rantai itu dipakaikan di leher-leher mereka. Itu yang dimaksud dengan amilatun nasibatun di akhirat. Terjadi pada hari kiamat, mereka disiksa semenjak di padang mahsyar sampai ke neraka dengan terus dibelenggu oleh rantai-rantai dan belenggu. Wa hada jazaa'un limartakabuhu min irahati abnanihim. Dan ini adalah sebuah balasan. Ini adalah balasan dikarenakan dulu mereka di dunia selalu membebaskan badan-badannya, selalu mengistirahatkan badannya. Ini adalah balasan di dunia. Ini adalah balasan karena di dunia mereka membebaskan badan-badannya. Artinya kalau orang kafir itu di dunia itu bertindak, berbuat tanpa aturan dan tanpa perasaan. Makanya di akhirat mereka akan mengalami kepayahan karena di dunianya tidak melalui kepayahan. Oleh karena itu dalam sebuah hadis Nabi pernah bersabda, inna dunya jannatul kafir. Dunia itu surganya orang kafir. Wasijnul mu'min, dan penjaranya orang beriman. Jadi yang menyebabkan orang kafir mengalami kepayahan di dunia, kepayahan di akhirat, karena di dunianya orang kafir itu bagaikan surga. Kenapa bagaikan surga? Karena mereka melakukan semua apa yang mereka inginkan tanpa ada perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang haram-haram mereka lakukan, yang tidak boleh mereka laksanakan. Ya, kata istilah Sunda, emah tunggul diparut, cangkang dirumpak. Sampai ke tunggul diparut ke orang kafir. Ya, ini menandakan bahwa orang kafir itu bertindak, berbuat tanpa memperhatikan halal haram. Bebas, karena memang dunia itu bagi orang kafir bagaikan surga. Mereka tidak istirahat di dunia. Mereka tidak istirahat di dunia dengan benar-benar istirahat, karena setiap hari mereka terus bekerja mencari harta, terus bermaksiat kepada Allah. Ya, tanpa aturan. Tapi nanti di akhirat mereka akan mengalami amilatun nasibatun. Berbeda dengan orang beriman, Bu. Kalau orang beriman itu di dunianya bagaikan di penjara, sijnul mu'min. Dunia ini adalah penjara bagi orang beriman. Kenapa? Karena di dunia ini tidak ada kata istirahat. Fa idza faragta fansab. Apabila mereka telah melakukan satu perbuatan,
Apabila kamu telah selesai melakukan satu perbuatan, kata Allah, fansub, lakukanlah pekerjaan yang lain. Wa ila rabbika farghab, dan kepada Tuhanmu lah kamu berharap. Jadi kalau di dunia bagi kita tidak ada kata istirahat, ya, karena terus dunia ini adalah penjara. Plus di dunia itu adalah penjara yang orang beriman semuanya mamnuun, serba dilarang, minal muharramat, dari apa-apa yang Allah haramkan, wal makruhat, dari apa-apa yang Allah benci, ya, wa mukallafun bitaat, dan orang beriman pun dibebani oleh ketaatan, yang seolah-olah itu orang beriman itu seperti di penjara, serba ada larangan, serba ada perintah. Ya, semuanya itu melelahkan bagi orang beriman. Tapi semua itu akan usai dengan hadirnya mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Gitu. Jadi orang beriman itu serba dilarang, serba nggak boleh. Seperti perkataan Bung Haji Roma. Kenapa sih yang asik-asik itu dilarang, diharamkan, yang enak-enak itu diharamkan? Kata Bung Haji Roma, karena itu perangkap setan. Gitu ya. Karena bagi orang beriman, dunia ini banyak larangan. Tapi bagi orang kafir, silakan, bebas. Penjara bagi beriman, surga bagi orang kafir. Dek mabok, dek judi, dek riba, orang kafir mah bebas. Kenapa banyak orang kafir yang kaya raya? Yang kekayaannya itu melebihi orang-orang beriman. Karena orang kafir itu berbuat tanpa memperhatikan yang haram, yang halal, pokoknya setiap apa yang mereka inginkan untuk mewujudkan tujuannya mereka lakukan. Ya, mau menyuap, mau nyogok, mau korupsi, mereka nggak memikirkan. Karena bagi orang kafir dunia mah surganya. Tapi nanti pada hari kiamat, wujuhu yauma idin khashi'ah, amilatun nasibah. Pada hari kiamat mereka akan merasakan ketakutan, kerja keras, dan kepayahan. Bagi orang beriman, dunia ini adalah tempatnya penjara. Makanya kita itu sebagaikan seorang petani. Petani yang terus menanam amal ibadah kita. Ya, maka orang beriman ketika menanam amal soleh, tidak semua yang dia lakukan bisa berbuah, bisa dipanen. Ada yang petani menanam dengan serius, pas mau panen ternyata gagal panen gara-gara si padinya kekeringan, diakibatkan kemarau yang panjang. Ada yang menanam terus, ternyata gagal panen juga karena kebanjiran, karena hujan terus. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang dia tanam akan bisa dia panen. Gitu. Nah, maka disinilah orang beriman itu ketika melakukan amal ibadah harus punya perasaan takut. Dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun, waladina yu'tuna ma'atau wa qulubuhum wajilah. Orang-orang yang melakukan apa yang mereka kerjakan diiringi perasaan takut amal mereka tidak diterima. Jadi takut amalnya tidak diterima. Kenapa takut? Karena kalau ada rasa takut, mereka akan serius ibadah, akan hati-hati, akan khusyuk, akan diperbaiki ilmunya. Kenapa? Karena wajilah, takut amalnya tidak diterima. Banyak orang yang capek gawe teka pake, yang sholat tiap hari, Allah dikatakan fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat. Berarti banyak yang sholatnya capek gawe teka pake. Leung sakitu capek gawe teka pake terus diteke. Jika orang kafir capek gawe teka pake diteke deh. Karena orang kafir juga amilatun nasibah, sama di dunianya amilatun, di akhiratnya amilatun. Cuman di dunianya ketika amilatun nasibah, mereka menyembah patung juga capek. Mereka membuat makar terhadap umat Islam juga capek. Ngadu domba, mereka capek, mereka keluar uang bahkan. Mereka menyusun strategi, semuanya capek.
Tapi semuanya amilatun nasibah, capek gawe teka paket terus kalau diteke. Kumaha diteke na tasla naron hamiyah. Pada ayat selanjutnya, kelak mereka akan dilemparkan ke dalam api yang sangat panas. Jadi leuheung lamun capek teka pakai hunggul, kumaha lamun diteke tak kitu. Makanya bagi kita ingat, tidak ada kata istirahat. Istirahat itu adanya di akhirat bagi orang beriman itu. Seperti dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 48 yang kemarin dijelaskan, bahwa di akhirat itu orang beriman akan mendapatkan kesenangan. Ya, biladun rohatun, negeri untuk benar-benar istirahat. La yamassuhum fiha nasabun. Mereka di surga tidak akan mengalami kelelahan. Wa ma hum minha bimukhrajin, dan mereka tidak akan keluar di surga itu. Surat Al-Hijr ayat 48. Dalam surat Fatir juga disebutkan ayat 35. La yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lugub. Mereka di surga tidak akan mengalami lelah, dan mereka di surga tidak akan mengalami lesu. Di surga itu, di surga tidak akan ada lelah, tidak akan ada capek. Ya, benar-benar istirahat, mustarih. Nabi pernah diberikan 2 usungan jenazah. Ya, ada 2 jenazah lewat, ya, kata para sahabat, ya Rasulullah, jenazah ini yang pertama mustarih. Kata Nabi, jenazah ini yang pertama mustarih, yang kedua mustarafun minhu, yang kedua mustarun minhu. Kata para sahabat, mal mustarih wa mal mustarun minhu ya Rasulullah. Apa yang disebut dengan mustarih dan mustarun minhu? Kata Nabi, al mustarih yang ini dia al abdul mu'min, dia adalah hamba Allah yang beriman, hamba Allah yang beriman, yang soleh, yang istiqomah. Ketika dia meninggal, yastarihu min nasabbid dunya wa azaha. Dia akan istirahat dari kelelahan dunia dan kepenatan dunia, kesakitan dunia, kelelahan dunia, ila rahmatillah, menuju rahmat Allah, menuju surga Allah. Makanya kalau ada yang meninggal, kita suka mengatakan parantos mulih ka rahmatullah. Ini sesuai dengan hadis Nabi. Kenapa? Karena kata Nabi, orang yang beriman itu ketika meninggal mustarih, istirahat. Dari apa? Min nasobid dunya. Ada kalimat nasob, sama dengan nasibah. Dia istirahat dari kelelahan dunia dan segala kesakitan dunia. Ira rahmatillah, menuju rahmat Allah. Lelah dunia ini, capek. Mau jadi orang miskin capek. Orang kaya juga capek. Tidak ada yang tidak capek. Banyak urusan, ya, banyak kerjaan. Ya, lamun ibu-ibu mah banyak di rumah, banyak kerjaan, can cucieun, can naon garaheun, leoteun, terus tajongeun segala rupa ya lah. Ya Bu, mau masak aja riweuh urang mah. Can belanja heula, can nyiksikan, can masak, can nuangna. Masak nama lila, nuang nama sagorelat, sekedap. Dunia meriweuh, capek. Beda dengan di surga dilayani. Ya, dilayani oleh pelayan-pelayan yang muda, bidadari-bidadari yang cantik. Waduh, cicing di surga mah. Tekudu bergerak apapun. Kalau yang kita inginkan, Allah sudah sediakan dengan pelayan-pelayan yang luar biasa. Di dunia mah nasob. Tapi nanti pas maut, pas meninggal, orang yang beriman, kata Nabi, al-abdul mu'min yastariu min nasobi dunya wa adah. Dia akan istirahat dari kelelahan dunia dan kepenatan dunia menuju rahmat Allah, menuju surga Allah. Makanya nggak apa-apa di dunia capek, capek sholat, capek tahajud, capek ngapalkan Quran. Dunia mah ada tempatnya tempat capek. Tapi mual lama, kan namanya juga dunia. Dunia itu berasal dari kata-kata dana'ah dunuwun. Ya, kalau dana'ah berarti artinya dunia itu
rendah, dunu dekat deh. Kenapa dunia itu disebut dunia rendah? Karena dalam Al-Quran wal akhiratu khairu wa abqa. Karena akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Jadi seindah apapun dunia tidak akan pernah mengalahkan akhirat. Cuman 1% dari 99% akhirat. Allah cuman memberikan kesenangan dunia cuman 1%. Gitu. Makanya dunia mah rendah. Orang yang mengejar dunia adalah orang yang mengejar sesuatu yang rendah. Ya, gara-gara kerja sholat, ninggalin sholat. Gara-gara nyari uang, ya mereka menghalalkan segala cara. Nah, itu berarti mengejar danaah, sesuatu yang rendah, dan mengejar sesuatu yang dekat. Kenapa dunia disebut dekat? Karena dunia itu dekat kepada kematian dan akan kembali kepada akhirat yang kekal. Itu makanya orang beriman lebih baik berlelah-lelah di dunia untuk merasakan kesenangan di akhirat. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian. Ya, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi inti nama di dunia tempatnya kita lelah. Di dunia tercapek, dunia tidak lelah dengan ibadah, dengan amal soleh, maka dipastikan mau orang kafir, mau orang beriman, pas meninggal nanti akan capek di akhirat. Capek dengan pertanggungjawaban, capek dengan balasan Allah Subhanahu wa taala. Adapun jenazah yang kedua, kata Nabi, jenazah yang kedua ini Al-Abdul Fajir, hamba Allah yang berdosa, hamba Allah yang suka maksiat, baik orang beriman atau orang kafir, pokoknya nama Al-Abdul Fajir. Ketika dia meninggal, dia tidak akan istirahat. Justru yastarihu minhul ibad, orang-orang akan istirahat dari keburukannya. Wal bilad, negeri itu akan istirahat dari keburukannya. Wasyajar, pohon-pohon akan istirahat dari keburukannya. Tanaman-tanaman istirahat dari keburukannya. Waddawab, hewan-hewan pun bersyukur atas kematiannya dan istirahat dari keburukannya. Isnanu kadua, ma'i jenazah teh musal minhu. Pas maut lain istirahat, kalakah ngistirahatkeun batur. Ya lamun al-abdul mukmin mah hamba Allah yang soleh mahnya pas maut teh innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Parantos mulih karamatullah si ibu anunya. Mudah-mudahan wae husnul khatimah. Pada ngadoakeun. Ya orang-orang pada sedih gitu kan. Sedangkan hiji deui mah lain inilahi. Ya, kakak alhamdulillah. Alhamdulillah si eta geus paeh cenah gitu. Gitu. Soalna ya tiap hirup di dunia ngariweuhkeun we batur sih emang. Yang tetangga tara akur. Ya. Terus popoyan batur dicokot. Hayam batur dipencit gitu kan. Tak pas maut teh. Alhamdulillah si eta mah geus paeh gitu. Kenapa? Karena Al-Abdul Fajir beda dengan Al-Abdul Mukmin. Makanya disebarkan di grup RT-nya. Alhamdulillah mereka sudah meninggal gitu kan. Anu gitu. Oke menyebut innalillahi wa inna ilaihi raji'un sebagai bentuk bela sungkawa ya kepada orang-orang yang suka ngariweuhkeun innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi make emoticon senyum dina WA-na teh. Begitu ya. Tak gitu ya Bu. Jadi intinya kita mau milih yang mana? Mau al-mustarih fid dunya, istirahat di dunia tapi di akhirat riweuh, capek, amilatun nasibatun, atau kita milih di dunia berlelah-lelah, bercapek-capek dengan amal soleh yang sebentar, nggak akan lama, cuma 60 tahun lah, sampai 70 tahun kita ibadah ke Allah. Tapi di surga kita akan bahagia abada selama-lamanya, forever. Atau kita milih di dunia senang, istirahat, di akhirat riweuh. Kalau di dunia mah tidak ada kata istirahat sebetulnya mah. Jangan seperti orang kafir yang wujuh yaumaidin khashi'ah amilatun nasibah.
Karena orang kafir pun sama, Bu. Mereka lelah, capek gitu ya. Karena yang namanya kelezatan istirahat itu akan didapat setelah kelelahan. Inna rohatal qalbi, sungguh istirahatnya hati, jiwa, badan akan dirasakan akban nasob, setelah kita merasakan kelelahan. Jadi yang namanya nikmatnya istirahat ada setelah capek. Di dunia malah mun hoyong istirahat kudu capek heula. Nya, karena namanya istirahat itu ada karena ada rasa capek di dunia. Makanya orang itu kalau di dunia ingin nikmat istirahat, nikmat tidur, nikmat makan, biasanya ya itu terjadi setelah capek. Tapi kalau di surga istirahat terus, tidak akan ada rasa capek sedikit pun. Itu jika ya diterjemahkan amilatun nasibahnya di akhirat bagi orang kafir, karena di dunianya tidak berlelah-lelah. Wa amilatun nasibah hadza fid dunya. Pendapat yang lain bahwa amilatun nasibah itu ini terjadi di dunia, tidak di akhirat gitu. Di akhirat mah cuma merasakan nasibah saja dan ikhlak, ya, kebinasaan, dan merasakan siksaan-siksaan, kepayahan-kepayahan. Tidak ada amalan sana, tidak ada amilatun di sini. Pendapat yang kedua. Kenapa? Li'anna al-akhirah laisat daru amalin. Karena akhirat itu bukan negeri untuk beramal. Makanya ketika ahli neraka, ya, atau ketika di padang mahsyar orang-orang sudah melihat siksaan Allah, mereka mengatakan, ya Allah, farji'na, kembalikan kami di dunia, kembalikan kami ke dunia. Na'mal solihan, kami ingin beramal soleh, ghairul ladzi kunna na'mal, tapi bukan amal soleh yang dulu aku lakukan. Aku ingin pulang ke dunia, ya Allah, ingin kembali. Kata Allah, di dunia waktunya kalian beramal, tidak ada balasan. Di akhirat waktunya kalian di dunia waktunya kalian beramal, tidak ada balasan. Sedangkan di akhirat waktunya kalian dibalas, tidak ada amalan. Jadi di akhirat mah tidak ada amalan, waktunya dibalas. Di dunia mah waktunya beramal, tidak ada balasan. Jadi kalau menyesal di akhirat, ingin beramal soleh, kata Allah, bukan tempatnya. Li'annal akhirah daru jaza, karena akhirat itu adalah negerinya pembalasan, sedangkan di dunia negerinya beramal. Maka penafsiran yang kedua yang dimaksud dengan amilatun di sini adalah amilatun fid dunya. Mereka bekerja di dunia seperti orang-orang Nasrani, seperti orang-orang musyrikin. Mereka di dunia menyembah Tuhan-Tuhan yang mereka percaya. Ya, mereka bermaksiat kepada Allah di dunia. Wa nasibatun fil akhirah, maka mereka akan merasakan kepayahan, kelelahan, bil ikhlaq, dengan kebinasaan, wal azab, dan siksaan-siksaan. Jadi di sini orang kafir pun sama, di dunianya berlelah-lelah. Bahkan ada seorang saudaranya Aisyah yang bernama Ibnu Jud'an. Mereka suka melakukan amal baik, suka sambung silaturahim, memberi makan orang miskin. Bagus, ya, bagus amalnya. Tapi kata Nabi, la yanfa, semua yang mereka lakukan tidak akan bermanfaat. Kenapa? Karena mereka tidak beriman kepada Allah. Jadi iman adalah wadah amal, tiangnya amal. Maka tidak dikatakan amal soleh kalau di sana tidak ada keimanan. Di samping tafsir Ibnu Katsir, dalam tafsir Al-Maraghi disebutkan amilatun nasibatun
adalah inna haula'il kuffar, sungguh orang-orang kafir, keadaan mereka dalam kehidupan mereka yang rendah itu di dunia, mereka bekerja dan berusaha dengan sungguh-sungguh dalam amal-amal mereka. Jadi orang kafir juga sama, mereka bekerja dan bersungguh-sungguh dalam amal-amal mereka di dunia. Akan tetapi Tuhan mereka tidak menerimanya karena tidak mendahulukan iman kepada Allah dan Rasul-Nya atasnya. Padahal dia adalah tiang penopang yang pertama dalam diterimanya amal di sisi Allah. Dan karena mereka tidak berniat karena Allah dan Rasul-Nya, karena mereka mencurahkan kesungguhan dalam perselisihan terhadap Allah dan Rasul-Nya, dan mereka berbuat kerusakan di muka bumi. Jadi orang kafir tetap celaka walaupun di dunianya melakukan amal baik, nyumbang ke rumah yatim, ya, melaksanakan bakti sosial, ya, tapi tetap amal mereka semuanya kasarab, seperti fata morgana, habaan mansuron, seperti debu yang berterbangan, ditiup langsung hilang. Itu amal mereka. Beda dengan orang beriman. Karena syarat diterima amal, ya, syarat diterima amal itu yang pertama harus punya wadahnya iman. Jadi kalau ada yang mengatakan begini, ya, prinsip pluralisme itu yang menganggap semua agama itu benar dengan alasan semua agama itu sama-sama mengajarkan kebaikan, itu kan? Semua agama sama-sama mengajarkan kebaikan. Banyak jalan menuju Roma, gitu kan? Ada yang lewat laut. Inti-inti nama sana ke Allah ini agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha, karena semua agama itu benar. Nah, itu pluralisme. Ya, ini satu paket dengan liberalisme. Dan sekarang sudah satu paket dengan yang mengatakan bahwa Islam itu arogan, ya, jadi aneh, ya. Maka dibantah oleh Ibnu Katsir di sini bahwa amal diterima itu syaratnya dua. Yang pertama kholison, yang kedua sawaban. Jadi yang pertama amal itu diterima kalau kholison lillah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala melakukannya. Dia lakukan amal tersebut ikhlas karena Allah, bukan karena selain Allah. Jadi orang-orang yang menyebut pluralisme berarti memandang bahwa semua agama itu benar karena tujuannya kepada Allah. Tapi kata Ibnu Katsir bukan hanya kholison, hal yang kedua harus dipenuhi, sawaban. Harus benar, muwafiqon, sesuai li sunnati Rasulillah, dengan sunnah Rasulullah. Di lamun benar wae semuanya agama itu ikhlas menyembah Allah, menyembah Tuhan, tapi kalau tidak sawaban, tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah, karena Rasulullah tidak pernah mengajarkan menyembah patung, ya, menyembah salib dan lain sebagainya, maka famata karena kholison, ya, bagaimanapun kalau ikhlas walam yakun sawaban, tetapi tidak benar sesuai dengan sunnah Rasulullah, lam yutaqabbal, maka tidak akan diterima. Jadi ikhlas saja tidak cukup, gitu ya, harus sawab. Jadi dua syarat amal itu, kholison, sawaban. Jadi kalau kita ingin melakukan satu amalan, ciri diterima tidaknya, katakan dalam hati kita, udah ikhlas belum? Ini nanti karena Allah atau karena oleh, atau karena siapa? Gitu. Yang kedua, perhatikan apakah ibadah yang kita lakukan sudah sesuai contoh Rasulullah. Maka kalau sudah dua-duanya ada dalam diri kita, maka insya Allah amal kita akan diterima. Nah, makanya di sini yang dimaksud dengan amilatun nasibatun, mereka berlelah-lelah bekerja keras di dunia, dan pada akhirnya di akhirat mereka akan merasakan khosyiatun. Bagi kita, bagi orang beriman, harus selalu merasa kepayahan di dunia. Ya, berlelah-lelah di dunia, ya,
biarlah yang penting lillah. Biar lelah yang penting lillah. Walaupun lelah, capek, yang penting karena Allah. Karena yang lelah didasari dengan lillah, maka akan berbuah pahala dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan amilatun nasibah. Bagi orang kafir, mereka akan lelah di akhirat dengan siksaan Allah dan belenggu dan rantai-rantai yang terus membelitnya sampai menyeretnya. Ya, di dunia pun mereka lelah tapi tidak akan diterima amalnya. Itu orang-orang kafir dan orang-orang yang seperti orang kafir. Sedangkan bagi kita harus selalu merasakan lelah, capek di dunia yang sebentar ini dengan penuh kesabaran, dan insya Allah di akhirat kita menjadi hamba-hamba Allah yang mustarih, yang istirahat. Itu yang tafsir surah Al-Ghasyiyah ayat ketiga ini. Insyaallah kita lanjutkan ayat keempat dan selanjutnya di episode yang akan datang. Insyaallah demikian. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan hidayah taufik untuk senantiasa istiqomah di atas agama Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Akhirul kalam, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Qulu qouli hadza wa astaghfiru lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian teman-teman, mohon kita amalkan Quran surah 58 ayat 11-nya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahullahu lakum. Hei orang-orang beriman, jika diinfokan pada kita, ayo kita share, luaskan supaya orang lain mendapatkan kenyamanan yang sama, maka cepat respon. Orang yang bisa meluaskan bagi orang lain, Allah akan luaskan titian kehidupan apapun yang amalkan dalam kehidupannya.